Halo, perkenalkan nama saya Azlan Arsi. Saya asalnya dari Fakultas Vokasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi yang saya dapatkan ketika saya mengikuti workshop DBK, yaitu dengan tema self care dan mindfulness. Mindfulness adalah kesadaran penuh terhadap momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam praktiknya, mindfulness melibatkan fokus pada pernapasan, pikiran, perasaan, dan lingkungan sekitar dengan sikap terbuka dan menerima. Mindfulness membantu mengurangi stres, meningkatkan konsentrasi, serta mengembangkan kesadaran diri yang jadi lebih baik. Sedangkan self-care adalah serangkaian tindakan yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan fisik, mental, dan emosionalnya. Self-care mencakup berbagai aspek seperti menjaga pola makan, menjaga pola tidur, menjaga pola olahraga, serta manajemen stres, serta membangun hubungan sosial yang lebih positif. Dengan menerapkan self-care, seseorang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kelelahan mental secara fisik. Mindfulness dapat membantu mahasiswa dengan cara berikut contohnya ya. Satu, mengurangi stres dan kecemasan, yaitu dengan cara melatih mindfulness, mahasiswa dapat mengelola pikirannya menjadi lebih baik, mengurangi overthinking, dan mengurangi kecemasan terhadap tugas akademik. Terus yang kedua itu ada meningkatkan fokus dan konsentrasi, yaitu dengan cara meditasi mindfulness melatih otak untuk tetap hadir saat ini, sehingga membantu mahasiswa lebih fokus pada tugas yang sedang dikerjakannya. Terus yang ketiga itu ada mengembangkan kesadaran diri sendiri, yaitu dengan cara mahasiswa dapat mengenali pola pikir negatif tanpa terbawa olehnya, sehingga lebih mudah mengontrol reaksi emosinya. Terus yang keempat itu ada meningkatkan kesejahteraan mental dengan cara lebih sadar terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Mahasiswa itu dapat menikmati kehidupan akademik dengan lebih positif. Berikut nih tantangan yang harus kita lalui ketika kita berlatih tentang mindfulness. Berikut contohnya ya. Satu itu kesulitan dalam mempertahankan konsistensi. Awalnya mungkin mahasiswa sulit membangun kebiasaan meditasi secara rutin. Terus yang kedua itu ada sulit untuk fokus, yaitu ketika berlatih pikirannya mungkin masih dipenuhi oleh kekhawatiran dan distraksi dari luar. Terus yang ketiga itu ada ekspektasi yang terlalu tinggi. Hal ini terjadi karena berharap hasil instan dapat menyebabkan kecewaan yang tinggi jika tidak langsung merasakan perubahannya. Terus yang keempat itu ada kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Berikut ini adalah strategi self care yang dapat kita lakukan ketika kita sedang berlatih mindfulness, yaitu satu, olahraga dan fisik yang baik, yaitu seperti berjalan kaki, yoga, dan olahraga ringan dapat membantu melepaskan stres. Terus yang kedua ada tidur yang cukup. Dengan tidur yang cukup, kualitas tidur yang baik sangat penting untuk kesehatan mental dan fokus akademik. Terus yang ketiga ada manajemen waktu yang lebih baik. Membuat jadwal yang lebih realistis untuk tugas akademik dapat mengurangi tekanan akademik kita, karena semua kegiatan kita sudah mulai terjadwal. Terus yang keempat itu ada jurnal refleksi, yaitu menulis keperasaan dan pemikiran dalam jurnal dapat membantu mengelola emosi. Terus yang kelima itu ada menjaga pola makan sehat. Yang keenam ada membangun hubungan sosial yang positif. Berikut ini peran atau hal yang bisa dilakukan kampus untuk mendukung self care dan mindfulness terhadap mahasiswa kampus, yaitu satu, menyediakan layanan konseling psikologis, yang itu fungsinya untuk menyediakan psikolog atau konselor untuk membantu mahasiswa yang mengalami stres berat. Terus yang kedua, mengadakan seminar atau workshop mindfulness, yaitu untuk mengajarkan keterampilan manajemen stres melalui pelatihan mindfulness. Yang ketiga itu ada mempromosikan keseimbangan akademik dan kesehatan mental. Terus yang keempat ada menyediakan ruang relaksasi di kampus. Yang kelima ada membangun komunitas dukungan, sehingga dapat mendorong mahasiswa untuk bergabung dalam komunitas self care dan mindfulness agar merasa lebih didukung.
Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Mungkin kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu mindfulness adalah alat yang sangat efektif dalam membantu mahasiswa mengelola stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Namun tantangan dalam berlatih mindfulness harus dihadapi dengan konsisten dan dukungan yang cukup. Selain mindfulness, mahasiswa perlu juga menerapkan berbagai strategi self-care lainnya. Kemudian peran universitas sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung untuk kesehatan mental mahasiswa. Jika mahasiswa tidak mendapatkan dukungan yang dan tidak mencoba strategi pengelolaan stres, dampak bisa sangat negatif terhadap akademik dan kesehatannya secara keseluruhan. Jadi pengelolaan tentang self-care dan mindfulness intinya sangat penting untuk akademik setiap mahasiswa kampus. Sekian dari saya, mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.